Oke, sekarang kita bahas pair interval. Jadi pair interval itu kita lihat dari awal munculnya gelombang P sini sampai awal munculnya dari si QRS kompleks. Nah, itu kita hitung berapa durasinya. Nah, pair interval itu normalnya sekitar 3-5 kotak kecil atau durasinya 0,12 second sampai 0,20 second. Nah, kita coba lihat yang di sini ya. Ini tuh berarti kan dari sini sampai ke sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kotak kecil. 5 kotak kecil itu sama dengan 0,20 second. Nah, ini masih normal pair intervalnya. Nah, pair interval itu bisa memendek atau memanjang. Kalau pair interval memendek berarti dia kurang dari 3 kotak kecil atau durasinya kurang dari 0,12 second. Biasanya ini ada kemungkinan preeksitasi. Nah, tapi kalau pair interval memanjang itu lebih dari 5 kotak kecil atau lebih dari 0,20 second. Nah, bisa curiga ada FV block atau atrioventricular block. Nah, FV block ini kebagi 3 derajat. Ada yang first, second, sama third. Kalau first degree, pokoknya ciri khasnya adalah pair intervalnya itu memanjang. Jadi pasti akan lebih dari 5 kotak kecil atau durasinya lebih dari 0,20 second. Dan pemanjangannya itu dari setiap gelombang itu dia konstan. Maksudnya gini. Jadi misalkan nih, ini kan ada, kita hitung pair interval dari sini. Ini gelombang yang pertama kan. Nah, ini pair intervalnya 6 kotak kecil. Kemudian di gelombang yang kedua, ini kan gelombang kedua nih. Itu pair intervalnya sama 6 kotak kecil juga. Nah, itu yang disebut sebagai pair interval memanjangnya secara konstan. Nah, terus juga first degree itu nggak ada drop beat. Drop beat itu adalah jadi satu gelombang P itu kan normalnya kayak gini ya. Satu gelombang P diikuti oleh QRS kompleks sama T. Nah, kalau drop beat itu dia gelombang P tapi tidak diikuti oleh QRS kompleks. Jadi ini QRS-nya mana? Nah, itu disebut sebagai drop beat. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jadi misalkan di sini ya. Nih kita berikan hitung dari sini sampai sini. Dari awal muncul gelombang P sampai awal muncul QRS kompleks. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak kecil. 8 kotak kecil itu sekitar 0,40 second. Terus kita hitung lagi ke gelombang yang berikutnya di sini. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. Ada 8 kotak kecil juga. Berarti sama dia pemanjangan dari pair intervalnya itu sama-sama 8 kotak kecil alias konstan. Terus kita cek juga nih di sini nggak ada drop beat ya. Ini kan gelombang P, QRS kompleks, gelombang T. Nggak ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Ini P diikuti QRS. Ini P diikuti QRS. Nah, terus selanjutnya untuk yang derajat 2. Derajat 2 ini ada dibagi 2 tipe lagi. Ada tipe 1 atau Mobius tipe 1 atau Weichenbach sama Mobius tipe 2. Kalau Mobius tipe 1 itu intinya pair intervalnya memanjang juga, tapi pemanjangannya progresif. Kalau yang tadi kan konstan ya. Kalau yang first degree. Nah, maksudnya dia memanjang progresif adalah misalkan awalnya itu pemanjangannya pair interval itu memanjang dia 6 kotak kecil. Terus di gelombang yang berikutnya itu pair intervalnya pemanjangnya 8 kotak kecil. Ya berarti kan makin panjang ya, alias progresif. Nah, terus dia tuh ada drop beat. Jadi nanti ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks nih. Yang kayak gini pasti ada. Nah, kita coba lihat contohnya. Jadi misalkan ini ya. Nah, ini tuh kita mau hitung pair intervalnya. Dari sini sampai ke sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6, 7 ya. Sekitar 7 kotak kecil.
Terus kita lihat yang gelombang berikutnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak kecil. Ini kan berarti dia makin memanjang ya. Awalnya 7. Awalnya pair interval 7. Terus di gelombang berikutnya 8. Berarti pair interval memanjang secara progresif. Nah, sekarang kita lihat ada drop bit atau enggak. Ini ada drop bit ya di sini. Ini gelombang P ini. Ini gelombang P. Kan harusnya diikutin QRS kompleks ya. Tapi di sini nggak ada QRS kompleksnya. Mana? Ya udah, berarti ini adalah drop bit. Oke, berarti karena dia ada pemanjangan pair interval yang progresif ditambah ada drop bit, ya udah, ini adalah MOBITS tipe 1. Kalau MOBITS tipe 2, ini MOBITS tipe 2 tuh pair intervalnya memanjang juga, tapi dia konstan dan dia ada drop bit. Jadi mirip kayak yang first degree FV block, cuma bedanya dia ada drop bit aja. Coba ya, ini pair intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak kecil. Terus di gelombang yang berikutnya, ini pair intervalnya ada berapa? Pair intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Ada 6 kotak kecil juga. Nah, ini kan sama ya, pemanjangan pair intervalnya sama-sama 6 kotak kecil. Nah, tinggal kita cari ada drop bit atau enggak. Nah, ini ada drop bit ya. Ini kalau dilihat ini adalah gelombang P. Ini gelombang P. Harusnya ada QRS kompleks kan di sini. Nah, tapi ini tidak ada QRS kompleksnya. Jadi berarti ini adalah drop bit. Jadi karena tadi pemanjangan pair intervalnya konstan dan dia ada drop bit, berarti ini MOBITS tipe 2. Nah, kalau yang third degree atau dibilangnya total FV block, ini udah terjadi disosiasi dari atrioventrikularnya. Jadi atriumnya depolarisasi sendiri, ventrikelnya juga depolarisasi sendiri. Jadi nggak ada koordinasi gitulah. Nah, ini kalau mau dilihat kayak gini. Ini kan gelombang P ya. Ini gelombang P. Nah, ini kan harusnya ada QRS-nya, ada QRS kompleks kan, tapi di sini nggak ada QRS kompleksnya. Tuh. Nah, atau bisa juga ini nih. Nah, ini QRS kan, ini QRS, tapi dia depannya nggak ada P-nya nih. P-nya nggak ada. Gitu. Jadi dia benar-benar bergerak sendiri-sendiri, nggak beraturan. Ya, gini tuh.